Gubernur dan hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Sri Wikawati. Saya dari Lembaga Kajian Istadewata. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini berada dari kasus tamblingan di Kabupaten Buleleng. Persoalan yang terjadi di sana sangat komplikated sekali, dan ini perlu mendapatkan penanganan yang serius. Karena di dalamnya itu termuat bagaimana mempertahankan daripada budaya lokal di sana. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan pemberdayaan terhadap adat istiadat di sana. Karena memang persoalan adat juga muncul di sana dengan munculnya yang disebut dengan catur desa. Barangkali juga akan nanti Bapak Gubernur bisa kami berikan dalam satu berkas untuk nanti lakukan kajian kepada majelis desa Pekraman yang ada di sana. Kemudian selanjutnya adalah persoalan batas-batas wilayah dan termasuk tanah-tanah yang dimiliki, baik itu tanah yang disebut dengan pelabuhan, kemudian disebut dengan konservasi karena itu berbatasan dengan hutan, dan di dalamnya juga termasuk di tanah yang disebut dengan resken seperti itu. Kemudian yang paling mendesak yang terjadi adalah bahwa kami dari Lembaga Kajian Istadewata telah melakukan kunjungan tanggal 21 April kemarin, bahwa pasca terjadinya penggusuran yang dialami oleh 22 kakak sampai saat sekarang ini belum mendapatkan penanganan yang serius. Jadi mereka ditampung di rumah penduduk di sekitarnya. Kemudian mereka hanya beralasan terpal dan dari sisa-sisa rumah yang dibakar, yaitu berupa seng-seng. Jadi itu dindingnya dibuat dari seng-seng. Jadi 22 kakak ini ada yang dibuat tempat penampungannya di halaman daripada rumah penduduk. Kemudian ada juga yang ditampung di rumah penduduk. Jadi satu penduduk itu menampung sekitar 5 kakak. Jadi sungguh sangat dibayangkan bagaimana kondisinya sampai sekarang ini sudah hampir sebulan. Dan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng hanya baru sekali melakukan pemberian bantuan. Pemberian bantuan itu pun saya kira tidak manusiawi. Dan kita sudah lakukan advokasi dengan mendatangi kantor DPRD Provinsi Bali. Kemudian inisiatif daripada masyarakat untuk datang ke Ombudsman. Kemudian kami juga lanjutkan dengan Dekumham. Karena kita melihat nanti juga kami akan berikan Pak Gubernur untuk melakukan kajian berupa video saat terjadinya penggusuran tanggal 25 April yang lalu. Kemudian bagaimana dilakukan kegiatan-kegiatan yang cukup anarkis dan dari pembiaran, karena kita lihat di dalam video itu ada aparat, ada pihak kepolisian, kemudian ada tentara, kemudian ada pemerintah kabupaten yang ada di sana, tetapi penggusuran dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Jadi itu yang bisa kami laporkan, bisa dilanjutkan Pak Gubernur, dan kami juga hadir di sini perwakilan dari warga Tamblingan. Dan ini penting kami lakukan karena ini menjadi presiden buruk, dan kami sendiri barangkali juga masyarakat seluruh Bali berterima kasih kepada warga Tamblingan yang mengalami penggusuran, dan kita bayangkan bagaimana emosinya mereka pada saat itu, tetapi syukur dan asungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa mereka tidak melakukan suatu perlawanan. Ini luar biasa sekali bahwa masyarakat Bali khususnya dan Bali pada umumnya ini masih dijaga sehingga tidak tercoreng proses anarkis yang dilakukan, yang memang kita sinyalkan bahwa pemerintah di Kabupaten Buleleng ini cukup pintar untuk melakukan gerakan sehingga dilakukan masyarakat PS masyarakat. Tetapi sebenarnya kita lihat aktor intelektualnya adalah pemerintah daerah. Sehingga simpel bagi kita sebenarnya ketika melakukan penggusuran harus dipersiapkan segala sesuatunya untuk kemanusiaan dari 25 kapal ini. Buleleng, saya pikir
pikir tanahnya tidak terlalu susah untuk menampung mereka, untuk membuat relokasi terlebih awal. Tetapi kenapa dilakukan seperti itu yang sampai sekarang kita tahu Tamringan kalau sudah jam 4 sore itu situasinya sangat dingin sekali, cuacanya sangat dingin sekali. Ini mohon kiranya Pak Gubernur, karena mereka warga Tamringan tidak mungkin bisa melakukan pengaduan ke Pemkab Buleleng, dan kita mencoba untuk melakukan cara-cara seperti ini, tapi tetap kami mengawal untuk jalur hukumnya sehingga tidak menjadi presiden buruk, karena kita lihat setelah Tamringan itu ada Sumber Timo, kemudian ada juga Tanah Ampar yang terjadi juga di Kabupaten Buleleng. Jadi inilah yang harus kita kawal segera, dan saya yakin Pak Gubernur akan bisa mengambil sikap yang cepat dan tegas untuk mengantisipasi terutama persoalan kemanusiaan. Yang namanya perut, yang namanya keperluan dasar daripada masyarakat itu tidak bisa ditunda-tunda, Pak. Dan kita mencoba terus mengadvokasi agar masyarakat bersabar, walaupun kita tahu bahwa secara psikis kejiwaan mental mereka masih trauma, Pak. Karena melihat anak-anak kecil, ketika mereka melihat ada orang yang pakai udang, itu mereka sudah ketakutan lagi, Pak. Karena yang melakukan pengusaha itu justru pakai udang, pakai bijil setelah mereka melakukan persembahyaan. Jadi itu sampai sekarang ibu-ibu masih merasa trauma, dan ini juga harus mendapatkan penanganan untuk membalikan mental mereka, untuk mensupport mereka bahwa mereka masih punya harapan hidup, karena masih banyak orang-orang Bali yang cukup memberikan perhatian kepada mereka. Saya kira itu Pak Gubernur yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan, dan mohon maaf saya baru pertama kali ikut simak Pak Gubernur, kalau tidak ada persoalan seperti ini, dan tadi sampai teman-teman juga menanyakan kenapa saya datang, tapi saya datang untuk membentuk hati kita semua bahwa di Provinsi Bali ada proses pembiaran itu terhadap kemanusiaan, dan kita tahu bahwa orang Myanmar saja mengungsi ke Indonesia, perlakuan kita sebagai bangsa Indonesia cukup beradab dan manusiawi. Kenapa kita di Pulau Bali ini tidak melakukan hal seperti itu? Jadi itu yang bisa mungkin nanti akan disampaikan kronologisnya, karena sudah terdata juga warga dari Tamringan yang akan mewakili, dan semoga kita akan tertutup. Dan mohon maaf barangkali ada dari dinas sosial, kami mohon bantuan karena anak-anak sekolah kemarin didispensasi ke sekolahnya, baju-baju mereka semua terbakar sehingga mengikuti ujian mereka harus menggunakan pakaian bebas seperti itu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Gubernur atas waktunya yang saya harus mengucapkan info yang lainnya. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putu Suryadi. Saya kemarin sempat ditulis kalau saya adalah bukan warga Mendut, bukan warga Buleleng. Itu memang benar, Pak. Tapi ayah dan ibu saya, almarhum ayah saya di sana, dan saya lahir dan besar di Tamringan. Jadi memang kebetulan karena saya mau kuliah di Gianyar, jadi untuk urusan sekolah anak-anak saya pindah domisili. Jadi ibu saya masih di sana, masih di Tamringan, dan menjadi salah satu warga yang rumahnya digusur dan dibakar. Jadi saya merasa ini kewajiban saya untuk ada di tengah-tengah mereka untuk memperjuangkan untuk mendampingi mereka untuk memperjuangkan hak mereka. Oke, terima kasih sekali lagi. Pada prinsipnya apa yang saya melanjutkan apa yang disampaikan Ibu Sri tadi, kami warga di sana tidak pernah diajak dialog, tidak pernah diajak komunikasi untuk mencarikan solusi. Kami sebetulnya setuju dengan penataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat 2 dalam hal ini Buleleng. Kami sepakat kami mendukung adanya penataan, tetapi cuma kami mohon diberikan solusi, karena kalau rumah tempat tinggal kami satu-satunya harus ditata seperti itu, harus dikosongkan, kami harus tinggal di mana, itu pertanyaan kami. Dan sampai saat ini
pun tidak pernah dijawab, Pak. Jadi cuma ada satu kali pertemuan yang mana kami diundang untuk datang ke rumah pribadi Bapak Bupati Buleleng itu pada tanggal 23 April bulan lalu, dan di sana sempat dinyatakan untuk diberikan solusi dengan syarat, Pak. Syaratnya adalah akan diberikan bedah rumah kepada 9 warga tetapi yang memiliki lahan. Jadi kami tidak punya lahan, itu sama dengan kami tidak berhak atas bedah rumah tersebut. Dan itu pun akan dilakukan bulan September. Jadi pertanyaan saya waktu itu adalah karena semua penduduk di warga di sana tidak memiliki lahan, itu sudah gugur yang pertama. Yang kedua, kami harus keluar April dan direalisasikan September. Jadi antara April dan September pun kami tidak tahu harus tinggal di mana. Jadi kami menganggap itu bukan solusi pada saat itu. Nah, akhirnya disepakati lagi pada tanggal 23 tersebut untuk ada pertemuan tanggal 24 April. Yang rencananya adalah pertemuan mediasi antara kami warga nelayan dengan tim 9 yang mengklaim bahwa tempat tanah yang kami tempati tersebut, tempat kami bermukim itu adalah tanah Pelabuh Pura, tapi mereka tidak pernah mau menunjukkan batas-batas wilayah Pelabuh Pura yang mereka maksud. Nah, tetapi pada tanggal 24 tersebut, setelah kami hadir dan di dalam ruangan tersebut, Pak Bupati Buleleng langsung membatalkan adanya pertemuan mediasi tersebut karena dengan alasan yang dilontarkan pada saat itu adalah rapat hari ini dibatalkan karena tim 9 tidak bisa hadir karena merasa tersinggung. Entah ketersinggungan karena apa, kami pun tidak tahu, Pak. Nah, akhirnya solusi tidak pernah ada. Kami berharap tanggal 25 sebagai batas waktu yang diberikan kepada kami untuk tinggal di tempat kami bermukim, itu tidak terjadi penggusuran, Pak, sebelum adanya solusi. Ternyata apa yang terjadi pada tanggal 25 itu benar-benar di luar apa yang kami sangka. Itu ribuan massa datang yang menyatakan diri dari catur desa, aparat juga ada di sana, aparat kepolisian dan Mas Buleleng, terus ada dari Satpol PP juga ada, Pak Bupati, Pak Camat, bahkan Pak Kepala Resort juga ada di sana. Nah, terjadilah tindakan anarkis tersebut, Pak. Yang kami sesalkan kenapa mesti dibongkar paksa dan dibakar, dan kenapa mesti itu dibiarkan, tindakan seperti itu dibiarkan oleh bapak-bapak aparat yang ada di sana. Jadi rumah-rumah kami itu masih berdiri, barang-barangnya dikeluarkan dulu, Pak, tapi setelah di luar dibakar juga. Rumah-rumah kami di bumi hanguskan, binatang-binatang peliharaan kami, ayam, Pak, ayam itu dicabut lehernya, Pak, kepalanya dibiarkan berserakan. Terus kambing yang ada di sana itu masih dalam keadaan itu dibakar, kalau bisa keluar dipukul, Pak, sampai patah-patah. Itu sudah ada mungkin nanti kalau Bapak lihat rekaman video ini semuanya akan terlihat di sana. Dan padahal pada saat itu pun kami dilarang oleh aparat untuk mengambil foto. Jadi ada beberapa teman saya ke sana untuk ambil foto, itu pun dilarang oleh aparat. Dan saya pada saat itu tanggal 24, mohon maaf, saya ditargetkan menjadi orang yang harus pertama kali ditangkap karena perintah langsung Pak Bupati pada Kapolsek yang menyatakan kalau saya yang memprovokasi warga pada saat itu. Jadi saya bersyukur teman-teman warga di sana tidak melakukan perlawanan apa-apa. Jadi itu yang terjadi. Jaring-jaring kami, Pak, yang masih terpasang di danau itu ditarik semua keluar dan dibakar. Terus pondok-pondok apung kami yang tetap kami mancing biasanya itu dibakar di danau, Pak. Dan tempat persembahyangan kami, pura keluarga dan sebagainya itu dibakar, semua dirusak dan dibakar. Terus kami punya keramba itu pun ditenggelamkan. Jadi itu semua ada ini. Kalau itu dibaca tidak ada pembakaran, buktinya ada, Pak. Ada rekaman videonya. Ya,
Nah, pasca dari itu seperti apa yang disampaikan Ibu Sri tadi, kami pernah diberikan bantuan ditutup 4 hari setelah kejadian. Itu kami diberikan kurang lebih 5 kg beras, 1 kantung plastik minyak goreng sama mie instan, terpal atau tikar, Pak. Kalau kami ngambil tikar, terpalnya nggak boleh. Kalau kami ngambil terpal, tikarnya nggak boleh seperti itu. Dan sampai sekarang sudah lewat sebulan karena kejadiannya tanggal 25 April, kami sangat merasa ditelantarkan, Pak. Dan saya dengar, saya baca di media massa juga, pemerintah Kabupaten Buleleng sedang mendengung-dengungkan akan adanya Twin Lake Festival di sana, dan itu pembagian sate atau istilahnya makan-makan, sedangkan kami tidak ada yang ngurus di sana, Pak. Mau makan mau tidak, kami tidak ada yang ngurus di sana. Jadi besar harapan kami Bapak Gubernur untuk bisa membantu kami memberikan solusi atas permasalahan yang kami hadapi. Juga untuk air bersih, karena sumur-sumur kami di sana itu di mesin-mesin pompa air ditenggelamkan lalu diratakan dengan tanah. Jadi kami sekarang dari tempat pengungsian ke danau mengambil air pakai ember, itu jaraknya kurang lebih 1 kilo, Pak. Jadi itu yang terjadi, dan kami pun tidak mau membiarkan kalau misalnya warga harus nyuci di danau dan lain sebagainya. Dan itu alasannya penggusuran tersebut adalah untuk menjaga kesucian kawasan pura. Jadi langkah-langkah seperti itulah yang ditempuh untuk menjaga kesucian pura tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan mohon satu lagi Pak Gubernur, karena kami pun masih merasa mendapatkan intervensi dan dilarang untuk datang ke danau untuk menangkap ikan, Pak. Padahal kami adalah nelayan dan kami punya kartu anggota yang sah sebagai anggota nelayan, yang itu masih berlaku, Pak, sampai tahun 2017. Dan kami sering mewakili Pemda tingkat 2 Buleleng untuk mengikuti lomba-lomba tentang yang berkaitan dengan nelayan tersebut. Jadi kami juga mohon agar supaya kami tetap diberikan izin untuk menangkap ikan di sana, terus memberikan jasa kepada wisatawan yang datang ke sana, karena hanya itu yang bisa kami lakukan sebagai sumber mata kehidupan kami dan keluarga. Jadi untuk itu mungkin saya sudah banyak lebar menceritakan. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada Pak Gubernur, Om Santi 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 Om. Ada lagi yang ditanya yang mau bicara? Ya. Om Swastiastu. Saya pilih ajang oleh Bapak Gubernur beserta jajarannya, saya Pak sebagai Indian Politik yang memiliki masyarakat Amlingan adat maupun dinas ini sedang unggul di udara Amlingan. Dari kemawinan semangat Bapak Gubernur, tapi materi yang dia sampaikan ini bantah materinya sama seperti ubik dumun awinan sari maksud si makrame rekenjakan dinari sari maksud yang di sampun keping ini yang kuliah materinya kalau patah yang ke keraman dijang ring desa pekeraman Amlingan sani medina sering desa menuk nak jangkau semakin yang durung boleh pelayanan ring mekal dijang punika pecah perintah saking atasan saking Bapak Sekda sampun bersurat kepada Bapak Bupati kewadah lausan Riyawani cenderungannya tetap masyarakat tidak harus korban dan awinan di tiang lunas wajah Bapak Gubernur utawi saking pihak yang membidangi dan semangdan di tiang lunas pemanggi semangdan gelis kelaman di tiang oleh pelayanan manut sekali warga negara Republik Indonesia. Hak kewajibannya sudah terpenuhi ring desa dinas sebenarnya haknya durung diberi sapunika ingkang di lunas di tiang lunas wajah Bapak Gubernur semangdan gelis wonten sane maksud ujung pangkalnya niki raman di tiang puniki ring Amlingan dinas Gunanda sedang keperbehan pihak yang ring udara puniki Amlingan dinas antara adat sedang unggul mungkin. Bule tunda lakukan di tiang sore kumpang bule di
yang bugudang antuk pramu santi om santi om. Oke, kalah awan yang bijak itu semua. Baik, saya kira 3 pembicara sudah mewakili Pak Susilo yang terjadi di sana. Oleh karena itu saya kira sudah saatnya sekarang mungkin provinsi untuk ikut menangani persoalan ini, karena selama ini kami menghargai pemerintah daerah Kabupaten Buleleng untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya dan sebijaksana-bijaksananya. Kami mencoba untuk memberikan kesempatan, tapi kalau sudah berkembang seperti ini, saya kira sudah saatnya untuk kami di provinsi, baik eksekutif maupun legislatif, saya kira sudah harus segera bertindak. Saya prihatin, saya tidak bisa memberikan hari ini atau saat ini juga solusinya, tetapi dengan mendengar tadi, mungkin nanti kami akan minta beberapa informasi tambahan tentang hal ini. Saya minta Pak Sekda sekali lagi kita membuat tim untuk menyelesaikan persoalan ini dengan melibatkan berbagai instansi, baik juga kepolisian, kejaksaan dan sebagainya, dan juga termasuk desa Pakraman, DPRD dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang kita segera mungkin besok sudah bisa minta keterangan tambahan dari Bapak Ibu untuk apa saja sih sesungguhnya hal-hal yang sudah terjadi dan apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Ya. Saya mencoba selama ini untuk menahan diri untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat dengan Pak Bupati untuk menyelesaikan persoalan ini dengan bijaksana, dan bagaimanapun ini kan keluarga kita semua. Jadi seperti itu, bahwa diselesaikan secara kekeluargaan. Langkah cepat apa yang bisa dilaksanakan Pak Sekda nanti, mungkin bantuan dan sebagainya yang segera bisa kita berikan kepada mereka. Sebenarnya di sini intinya bukan cuma persoalan bantuan, tapi persoalan lain, banyak hal yang di dalamnya terkandung. Yang saya harapkan tadinya untuk bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dengan semangat menyambut raya, dengan semangat persaudaraan, tapi ternyata malah berkembang sedemikian rupa. Sudah saatnya saya kira kita mengambil tindakan-tindakan yang lebih cepat dan lebih tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, sementara itu Bu Sri Indonesia selamatkan kesabaran ya. Tidak boleh lagi ada tindakan anarkis apapun ya. Tolong bersabar, mungkin dalam 2-3 hari ini sudah ada keputusan atau solusi. Terima kasih sudah hadir di sini. Jadi itulah gunanya Simo Karamo ini sebenarnya. Seringkali orang skeptis, apa sih urusannya? Tapi disinilah kalau Ibu minta waktu ke saya untuk ketemu di kantor, mungkin seminggu lagi belum tentu ketemu, karena acaranya kantor. Ya, tapi kalau di sini, anybody can talk. Nah, jadi semuanya boleh bicara apa saja.